kita akan menjelaskan salah satu dari beberapa model pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu salah satunya model pengembangan kurikulum Tyler. Pengertian dasar dari model Tyler atau Basic Principle Curriculum and Instruction. Model pengembangan kurikulum yang dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1949 diajukan berdasarkan pada beberapa pernyataan yang mengarah pada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, menurut Tyler ada 4 tahap yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah objektif, yang kedua selecting learning experience, yang ketiga organizing learning experience, dan yang terakhir adalah evaluation. Apa menentukan tujuan pembelajaran dalam model pengembangan kurikulum model Tyler? Yang paling penting dalam sebuah tujuan adalah yang pertama harus menggambarkan arah pendidikan apa yang akan dituju, yaitu bagaimana jenis kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh peserta didik. Dan dalam sebuah tujuan itu harus mengerti apa saja yang harus dikuasai siswa setelah proses pembelajaran selesai. Di dalam pandangan menurut Tyler ini ada 3 klasifikasi karakteristik tujuan kurikulum di dalam pandangan kurikulum menurut Tyler. Yang pertama, menekankan pada penguasaan konsep dan teori ilmu pengetahuan, atau dengan kata lain disiplin oriented. Yang kedua, menekankan pada pengembangan pribadi atau model humanistis atau child oriented, di mana di sini siswa menjadi objek dari pembelajaran. Yang terakhir yaitu menekankan pada upaya perbaikan kehidupan di dalam masyarakat atau society concerned. Berdasarkan pandangan tersebut, dengan merujuk pada tujuan kurikulum, maka sumber-sumber yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum menurut Tyler yaitu pandangan dan pertimbangan para ahli disiplin ilmu. Yang kedua yaitu individu atau anak, yaitu siswa itu sendiri. Dan yang terakhir kehidupan sosial kontemporer. Kemudian ada beberapa faktor yang menjadi arah penentuan tujuan pendidikan model Tyler ini, yaitu diantaranya pengembangan kemampuan berpikir, kemudian membantu memperoleh informasi. Yang ketiga, pengembangan sikap kemanusiaan atau kemasyarakatan. Yang keempat, pengembangan minat peserta didik. Dan yang terakhir, pengembangan sikap sosial. Menentukan proses pembelajaran. Ketika penetapan tujuan telah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengenai menentukan proses pembelajaran apa yang paling sesuai yang akan dilakukan agar tercapainya sebuah tujuan. Aspek yang harus diperhatikan ketika penentuan proses pembelajaran adalah mengenai persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik. Karena setiap peserta didik pasti memiliki kemampuan dengan tingkatan atau cangkupan yang relatif tidak sama. Artinya bahwa pengalaman yang sudah dimiliki peserta didik harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan proses pembelajaran selanjutnya. Di dalam proses pembelajaran nantinya akan terjadi sebuah interaksi yang tujuannya untuk dapat membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadikan perilaku yang utuh dan dapat menimbulkan reaksi mental dan emosional maupun dalam bentuk kelakuan. Karenanya, ketetapan dalam memilih proses pembelajaran bisa dikatakan sangat menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Telah merencanakan atau menentukan proses pengalaman belajar. Nah, di dalam proses pengalaman belajar itu berisi tahapan belajar serta materi atau isi pembelajaran. Nah, bahan yang harus dipelajari peserta didik serta
pengalaman apa yang harus dilakukan di organisasi sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam pencapaian tujuan. Kejelasan tujuan, kejelasan materi serta proses pembelajaran serta urut-urutannya digunakan untuk mempermudah dalam evaluasi belajar manakah yang sebaiknya digunakan. Pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan secara vertikal maupun horizontal serta memperhatikan aspek yang berkesinambungan. Menentukan evaluasi pembelajaran. Menentukan evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan akhir dalam model Taylor. Jenis penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan jenis, sifat, tujuan dari pendidikan atau pembelajaran, materi pembelajaran, dan proses belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. Agar penetapan jenis evaluasi bisa tepat, maka para pengembang kurikulum di samping harus memperhatikan komponen-komponen kurikulum lainnya, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi yang ada. Jadi, dalam melakukan evaluasi, jangan hanya berbentuk teks tertulis, akan tetapi juga berupa observasi, hasil pekerjaan siswa, kegiatan dan partisipasi lainnya, serta menggunakan metode-metode lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang taraf pencapaian tujuan pendidikan. Keunggulan dari kurikulum Taylor diantaranya yaitu 1. Berfokus pada tujuan atau hasil, yaitu memiliki tujuan yang jelas dan realistis. Yang kedua, isi yang bersifat spesifik dan berdasarkan tujuan. Yang ketiga adalah pemilihan isi mata pelajaran sejalan dengan tingkah laku siswa dan tujuan pendidikan. Yang keempat, metodologi juga digunakan dan berdasarkan tujuan. Yang kelima adalah evaluasi berupa sumatif dan informatif. Yang keenam, memiliki kriteria untuk menilai keberhasilan. Yang ketujuh, metode praktis. Yang kedelapan, metode yang dapat memonitor program secara informal. Nah, apa saja kekurangan dari kurikulum Taylor? Yang pertama yaitu kurikulum yang tidak lengkap. Yang kedua, memiliki masalah teknis untuk mendapatkan satu set tujuan operasional. Evaluator diharuskan untuk memilih dan menyempurnakan tujuan yang sesuai. Yang ketiga, aspek yang lebih penting seperti aspek emosional dan sikap yang sering diabaikan. Yang keempat adalah hanya melihat hasil saja. Yang kelima, membutuhkan informasi yang lengkap dan waktu yang cukup untuk melihat hasilnya. Yang keenam adalah mempengaruhi elemen kreativitas dari seorang peserta didik.